Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri. Monitor gaming bisa jadi penentu yang krusial bagi kemenangan gamer pada setiap match. Nah, inilah yang menjadikan monitor gaming canggih semakin dibutuhkan. Asus dengan lini TUF balik lagi nih ke studio Kotak Game untuk direview. Yang kali ini adalah Asus TUF VG259QR. Monitor ini jelas menyasar pasar gaming, khususnya kamu yang lagi nyari monitor kenceng tapi masih memikirkan aspek value. Dan kayaknya monitor ini tepat banget nih buat kamu. Ini adalah spesifikasi singkatnya. Monitor ini hadir dengan kelengkapan yang terbilang standar, mulai dari power adapter 40 watt, kabel HDMI 1.4, dan kabel DisplayPort yang sudah disediakan pada paket penjualannya. Yang terakhir adalah monitor TUF itu sendiri. Monitor ini datang dengan desain khas seri TUF yang sudah sangat familiar karena memang hampir semua monitor seri TUF memiliki desain yang serupa. Stealthy dengan aksen garis-garis kasar seperti pesawat tempur beraura gaming yang sangat kental. Tampak depan terasa biasa aja dengan bezel yang tidak tebal namun tidak terlalu tipis juga. Dibalut dengan warna hitam doff pada keseluruhan bodinya. Bagian standnya sangat kokoh untuk menahan bobot dari monitor ini yang mencapai 5,1 kg. Terasa cukup berat memang, diakibatkan dari ergonomic stand yang sangat padat. Terasa build quality-nya yang solid. Ergonomic stand ini sudah bisa digerakkan ke berbagai skenario, mulai dari pengaturan ketinggian, arah menghadap kanan maupun kiri, pengaturan mendongak atau menunduk, hingga dimiringkan dari horizontal menjadi vertikal. Kalau dirasa fleksibilitas dari ergonomic stand-nya masih kurang, kamu bisa menambahkan arm bracket monitor via Versa 100x100. Di atas kertas, konsumsi daya monitor ini sangat kecil. Dibutuhkan power adapter 40 watt aja untuk mengakomodir kelistrikan monitor. Sementara untuk urusan port, di bagian belakang terdapat 2 HDMI 1.4, 1 DisplayPort, audio jack, dan power DC in. Sementara pada bagian belakang kanan terdapat joystick dan tombol-tombol untuk mengatur menu on-screen. Oh iya, bagian belakang monitor ini juga ada lubang exhaust di sebelah kiri dan kanan yang berfungsi sebagai keluarnya sound dari speaker stereo 2 watt. Nanti akan Kurkotga kasih tahu hasil pengujiannya. Asus TUF VG59QR memiliki spesifikasi yang memang diperuntukkan untuk para gamer. Akan tetapi, monitor ini bukan cuma sekedar memiliki spesifikasi kelas atas di atas kertas, tapi juga kaya dengan fitur-fitur pendukung jika kamu memanglah bukan orang yang hanya akan bermain game sepanjang waktu. Secara singkat, Asus TUF VG59QR memiliki kecerahan layar 300 nits, resolusi Full HD atau 1080p, yang berpanel IPS yang menghasilkan warna dan juga wide viewing angle yang memang lebih baik dari panel VA maupun TN. Khususnya di price range produk ini, penggunaan panel VA berefresh rate tinggi sebenarnya masih cukup dimaklumi sih. Tapi kali ini Asus TUF sudah menghadirkan panel IPS. Monitor ini memang peruntukan utamanya ialah gaming. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Monitor ini memiliki 1 millisecond MPRT response time dan refresh rate tinggi hingga 165 Hz yang memang akan sangat membantu bagi para gamer kompetitif. Apalagi jika kamu adalah seorang gamer dalam genre first person shooter maupun MOBA. Oh iya, untuk mendapatkan kemampuan refresh rate 165 Hz, pengguna harus menggunakan kabel DisplayPort karena HDMI 1.4 hanya mentok di 144 Hz aja. Menu on-screen display yang dimiliki monitor ini memiliki UI atau antarmuka yang mudah dipahami dan cukup lengkap. Pada menu terdapat semua pengaturan yang dibutuhkan seperti fitur berbagi preset warna hingga pengaturan teknologi eLMB Sync. Sebagai monitor gaming, Asus TUF tidak hanya bermodalkan panel kencang aja, namun Asus juga menyediakan segudang fitur pendukung dari sisi softwarenya. Misalnya Game Plus, sebuah software yang dapat diakses dari on-screen display secara langsung. Game Plus terdiri dari fitur-fitur penting yang bisa memaksimalkan pengalaman bermain game.
yang terdiri dari crosshair, yang memanglah seperti fitur wajib untuk monitor gaming, karena mungkin aja beberapa game ada yang tidak menyediakan crosshair. Timer, sebuah fitur menarik untuk kamu yang sering lupa waktu, di mana fitur ini sudah dilengkapi dengan hitungan mundur. Yang keempat ialah FPS counter, di mana ini hanya akan aktif ketika adaptive sync dalam keadaan menyala. Dan yang terakhir adalah display alignment, yang akan sangat membantu untuk menyelaraskan penggunaan jika pengguna ingin menggunakan monitor lebih dari satu. Game visual adalah salah satu fitur bawaan di mana ada 7 preset mode display yang dapat dipilih-pilih jika memang warna yang kamu mau belum terasa sesuai untuk game-game tertentu maupun film yang sedang kamu tonton. 7 preset warna tersebut ialah FPS mode, RPG mode, sRGB mode, MOBA mode, Racing mode, Cinema mode, dan yang terakhir, Scenery mode. Selanjutnya adalah ELMB Sync atau Extreme Low Motion Blur, yang secara teori adalah teknologi yang mirip dengan teknologi dari Nvidia, yaitu Ultra Low Motion Blur. Teknologi yang memungkinkan diaktifkannya teknologi motion blur dan adaptive sync secara bersamaan, sehingga menghilangkan ghosting dan tearing guna memastikan visual yang sangat tajam pada frame rate yang tinggi saat bermain game. Karena memang monitor ini sudah dapat bekerja dengan adaptive sync dari Nvidia G-Sync maupun Radeon FreeSync Premium. Dynamic Shadow Boost juga hadir pada monitor ini, memanfaatkan kemampuan dynamic range dan kecerahan 300 nits untuk memudahkan pengguna untuk melihat objek dan musuh di area yang lebih gelap. Fitur ini sudah disetel secara pabrikan dan tidak mempengaruhi keseimbangan warna area lain. Kami telah mencoba memainkan game-game seperti Elden Ring, Shadow of Tomb Raider, Horizon Forbidden West, Dota 2, dan juga Valorant yang dipadukan dengan VGA kencang dari AMD, yaitu Radeon RX 6800 XT, yang dikombinasikan dengan Ryzen 7 5800X. Demi mendapatkan FPS maksimal dan dapat menguji pengalaman bermain dengan refresh rate kencang di 165 Hz. Berikut adalah hasilnya. Pada pengujian game AAA yang memang menawarkan grafis cantik, kamu bisa menyesuaikan warna yang diinginkan dengan mencoba salah satu preset dari game visual, atau custom dengan membuat preset sendiri. Ketika monitor ini kami coba untuk memainkan game kompetitif PC seperti CSGO dan Valorant, refresh rate 165 Hz dan respon time 1 milisecond yang dimilikinya membuat game ini semakin smooth ketika dimainkan. Aim yang lebih akurat dan perpaduan gambar yang terasa sangat responsif untuk game-game bertempo cepat. Saat bermain game MOBA seperti Dota 2, monitor ini sudah sesuai standar e-sport. Apalagi jika PC yang digunakan memiliki spek tinggi sehingga bisa mendapatkan FPS di atas 144 FPS. Sehingga dapat memaksimalkan refresh rate tinggi dari monitor ini. Dua speaker 2 watt pada monitor ini memanglah jadi pelengkap yang manis jika kamu adalah orang yang senang dengan setup yang minimalis, tanpa kehadiran speaker eksternal tentunya. Kualitas speaker pada monitor ini bisa dibilang sudah cukuplah untuk alasan tidak ingin membeli speaker tambahan. Meski tidak terasa istimewa, suara yang dihasilkan tidak mendem dan memiliki clarity yang jelas. Ini dia hasil suara dari audionya. Unit monitor yang datang ke studio Kota Game ini aman dari bleeding. Tapi ini tidak menjamin jika kamu membeli monitor ini akan mendapat panel tanpa bleeding juga. Ya, semoga samalah dengan unit yang diterima Kota Game, tidak ada bleeding. Dari hasil pengujian UFO, bayangannya termasuk tipis dan tidak terlalu berbayang, menandakan motion blur yang minim. Kesimpulan yang bisa diambil adalah ternyata penambahan setengah inci pada monitor 24 inci yang umumnya berukuran asli 23,8 inci dapat berdampak cukup besar pada penggunaan PC dengan jarak pandang 50 cm. Pengalaman memandang layarnya terasa pas sekali untuk kegiatan gaming.
tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar juga untuk dapat dilihat semua areanya dalam sekali pandang. Seri ini juga mengejar sisi value. Di harga 3 jutaan, sudah mendapatkan monitor dengan build quality kelas Asus TUF, ergonomic stand yang fleksibel, panel kencang 165 Hz, dan respon time 1 millisecond. Tentu, monitor ini dapat menjadi salah satu opsi menarik jika kamu sedang mencari monitor gaming kencang tapi sudah menggunakan panel IPS. Tertarik dengan monitor ini? Asus TUF VG259QR dibanderol dengan harga Rp3.899.000 yang sudah dilengkapi dengan 3 tahun masa garansi full dari Asus. Oke, itulah review monitor gaming Asus TUF VG259QR. Tulis pendapat kamu tentang monitor ini di kolom komentar ya. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa subscribe channel YouTube Kotang Game kalau belum, dan ikutan giveaway berhadiahnya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.